Teman-teman, balik lagi di channel Primes Asia sama Andi di sini di siang yang lumayan panas ini, walaupun kita suasananya natural ya. WD cakep banget ya tempatnya ya. Gue demen nih kalau stage seperti ini. Jadi teman-teman bisa modern tapi tropical. Udahlah kelamaan lah. Pokoknya hari ini kita bakalan review Zeho AE8. Ini adalah motor listrik yang secara tampilan jauh berbeda banget sama motor listrik yang lain. Karena lihat dari belakang aja, gue suka banget sama lampu remnya ya. Jadi kita bakalan review secara mendetail dan teman-teman udah lihat dong. Kita udah bawa koper juga di sana. Itu adalah isi perkakas lengkap. Jadi ya, motor ini pasti bakalan kita telanjangin juga. Jangan lupa subscribe, komen, share yang banyak, tonton sampai habis juga. Sebelum kita telanjangin, kita bakalan icip-icip bagian depannya dulu sedikit aja ya. Yang penting nanti teman-teman bakalan kita lamain deh di sesi telanjangin. Bagian depan sebenarnya nggak jauh beda kayak motor yang bakalan nanti dikeluarin sama pabrikan Jepang, Honda atau Yamaha. Motor listriknya mereka mirip-mirip seperti ini dan mungkin beberapa teman-teman juga udah ada yang review. Jadi ya memang kalau buat motor listrik, tampilan futuristik tuh harus banget ya. Dan AE8 ya termasuk salah satunya. Jadi sudah ada DRL-nya juga, lampu nih atas bawah, jadi jarak dekat jarak jauhnya juga berbeda ya, dua lampu sen kiri kanan, dan ini yang kesannya tuh bikin gambot banget, bikin lebih modern, futuristik lah, lebih ganteng gitu, lebih ganteng. Gila, mantap banget ya. Sama bagian spakbor juga dibikin gambot sekali, lebar banget nih, tuh ya alarmnya bunyi. Ini motor kalau terlalu canggih kayak begini ya, jadi kalau diparkir manapun tuh aman gitu loh. Ya, kita balik lagi di bagian spakbor, ini dibikin bulat, ada mata kucing. Dan kalau kita lihat sepintas ya di bagian sini, agak susah lihat baut. Bautnya semua ngumpul di dalam. Dan ini masih pakai obeng kembang. Terus di bagian dalam sini juga kalau kita lihat nih, kelihatannya sangat clean sekali. Nggak ada kayak cabling atau chassis, masih ketutup sama bodi. Untuk bagian samping juga kesan modern futuristiknya tuh kental banget. Bodi yang depan sini sama ini, decknya juga sangat lebar. Jadi teman-teman bisa taruh kaki dengan nyaman dan mungkin ya kalau mau dites pakai air galon atau gas 12 kilo juga muat lah ya. Masih bisa banget itu loh, mumpuni banget. Ada gantungan juga di tengah. Jadi gantungannya semua kayak sistem switch ya, dia nggak langsung plug begitu loh, dia bisa balik lagi ada pairnya. Nah kalau ngomongin bagian samping juga sebenarnya gue paling suka di bagian ini nih. Ini tuh kesan mewahnya ada ya. Jadi full step bagian belakang nih, tinggal di kok nih nggak mau nih? Waduh, baru mau dibanggain ini nggak bener cuy. Iya. Jadi paling asik nih sebenarnya bagian samping nih. Tuh, ini kesan mahalnya, mewahnya tuh keluar. Dan ini karena memang performance elektrik motor, jadi kesan sportnya itu ada, dibikinlah lekuk seperti ini, buat nih udara juga masuk nih. Gile. Ada stiker sederhana ya sini, ZHS atau 50.000T gitu, performance elektrik motor. Stiker ada dua ya, sama depan nih AE8 Live Amplified. Lalu untuk bagian depan juga kita ada bagasi kecil dan di dalamnya itu ada colokan buat charger, sudah USB juga. Untuk ngecasnya di bagian mana ya? Ngecasnya kita belum dapat nih. Casnya sepertinya di bagian depan juga ya. Oh, di bagian depan bawah, sorry. Cas depan bawah tengah ini juga udah kelihatan langsung, dan memang untuk AE8 ini juga footrestnya dikasih nih. Jadi kayak semi cruiser kali ya, karena kurang gitu tegak juga sih. Jadi ya bisa lah buat dibikin cruiser gitu. Dibikin santai aja buat ridingnya. Nah, di bagian belakang inilah yang sebenarnya desainnya sangat berbeda dari motor-motor listrik lain. Jadi lampunya nih, lampu sennya sama lampu belakangnya itu umpet ya di sini. Behelnya juga beda banget daripada motor listrik lain yang plug gitu ya, tahu ya teman-teman ya, yang ya kayak itulah, you know lah, ada tengah bautnya ataupun nggak ada bautnya gitu loh. Ini berbeda, seperti kayak Honda CB 150R nih. Jadi ada dua gitu loh, kepisah behelnya. Bagian samping juga swing armnya, kalau teman-teman lihat ini bahan aluminium, kelihatan banget jelas. Standar tengah juga paten, bagus, dan
Untuk pengereman semua memakai Brembo. Widih, gila, cakep banget lah pokoknya. Kita langsung ke bagian belakang yuk. Ya, kalau kita lihat dari bagian belakang, ini langsung kelihatannya bolong begitu loh. Dan showbreaker 2 kiri kanan itu kelihatan. Ini kalau kita lihat dari belakang juga sama. Showbreakernya itu bisa disetel tingkat kekerasannya ya, atau keempukannya. Bukan tinggi rendahnya, hanya untuk kekerasannya saja. Ada berapa step ya? Coba kita hitung. Ada 7 step. Jadi ada 7 step untuk showbreakernya, dan memang ini tipenya kan motor penggeraknya itu di tengah. Jadi memang masih memakai fan belt. Kalau nggak ya bingung ya gerakin bannya pakai apa gitu. Cuman yang berbeda adalah ya balik lagi tadi, pesan buat performance-nya itu sangat memang kental banget dikasih lihat gitu loh, diunjukin dari bodi samping yang aerodinamis, ada bolong buat udara, di bagian belakang tuh lebih kelihatan lagi kayak desain buat spakbor belakang nih kayak mudguard ya kan. Nah, ini buat nomor polisnya juga ada ya dia. Dia ada lampunya juga sini, dan ya ini fan beltnya itu sengaja dikasih lihat gitu loh, nggak ditutupin. Jadi ya kelihatan lah untuk performance-nya. Velgnya juga memakai ukuran 12, umum lah ya kalau buat sekarang buat motor 12. Bannya 120/70 bagian belakang, apa ya, CST ya. Untuk velg, teman-teman, cakep ya bentuknya ya. Jadi memang palang seperti biasa, tapi di bagian bawahnya itu ada diberikan bodi lagi ketebalan. Teman-teman untuk nyalain AE8 juga nggak ada kunci kontak yang colok gitu loh, atau keyless, tapi nggak ada kuncinya. Jadi apales gitu, cardless lah, ini pakai kartu soalnya ya. Kita nyalain di sini ada logonya juga NFC. Langsung keluar layarnya ya, full digital, semuanya lengkap banget sampai indikator kiri kanan juga ada. Ini kita coba buka jok bagasi buat lihat. Semuanya serba elektrik. Jadi nah, ini begitu dibuka langsung baterai 2. Sama ini dikasih juga, ya pasti dikasih lah ya, charger box nih, mewah sekali. Jadi udah kayak ibarat dapat kamera mahal nih, kamera DSLR punya box gitu loh. Wait, ada bunyi tuh. Oh, bagasinya soalnya belum ditutup gitu loh kelamaan. Memang nih sistemnya semuanya alarm, sensor-sensor semua. Sangat canggih lah untuk di kelasnya. Lalu untuk bagian baterai juga rapi sekali, cablingnya semua di insulok, soketnya juga plastik ABS padat, terminalnya bagus banget. Baterai 2 ya ini, ya kan 69 volt, 32 ampere. Dan ini kita baru diinfo kalau baterainya itu ternyata bisa dibilang dalam tanda petik tuh dual channel. Jadi teman-teman tuh nggak bakalan, ya ini masih ini nih. Jadi masih nyala terus nih. Menarik ya. Saking canggihnya. Jadi ya itu. Jok kebuka, dikasih tahu gitu loh. Oke. Loh. Menarik nih. Nah, coba. Udah, mati. Oke. Sip. Ya untuk baterai juga ini 2. Dan kita juga baru diinfo kalau misalnya baterainya ini bisa sampai 5 tahun atau 12.000 kali cycle, 12.000 kali pengecasan. Nah, untuk ngecasnya juga itu dia dalam tanda petik tuh dual channel. Harus 2 baterai kepasang. Kalau misalnya 1 dia nggak bisa ngecas gitu loh. Jadi memang harus 2 gitu loh. Kalau misalnya 1 sudah penuh, 1 enggak, nanti yang enggak itu juga dia bakalan ngambil dari yang penuh gitu loh. Yang penting harus ada 2 baterai yang kepasang. Bagasi juga cukup lega. Ini helm half face masuk dan ada lampu LED-nya juga. Jadi menarik banget. Kedap air juga ya, ada karetnya di samping. Ini juga sangat aman sekali buat kita duduk karena memang baterai kan di dekat yang riding nih. Ini karetnya juga tebal sekali. Jadi memang penahan di baterainya. Kelihatan banget ada bekas karetnya nih, 4. Ya kan? Bahan jok ini juga cakep banget, kulit joknya juga mantep, nggak licin. Ya, ini sih. Jadi memang apa yang kamu keluar uang untuk Zeho AE8 ini, ya begitulah. Harga nggak pernah bohong ya. Dari harga 60-an juta, dapat beginian aja diperhatikan gitu. Sangat detail, untuk charger boxnya juga cakep sekali. Kita buka aja kali ya.
dapat apa aja nih di dalam charger boxnya. Gila ya, ini kalau dibeli kepisah aja juga tas beginian lumayan loh, jutaan ada. Tuh, wow. Wow, 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 wow. Keren banget, keren banget, keren banget. Kabel standar ya kalau kabel ya. Nah, ini loh yang gila, udah kayak pompa air celup aja nih model-modelnya. Ya, berat, heatsink semua, ada siripnya, dan ini kipas langsung di tengah. Green light full, jadi ada dikasih tahu juga udah full atau belum. Ini kita lihat speknya dulu ya sebentar ya. Ini 750 watt. Oh, jadi teman-teman yang punya daya di rumah 1300 itu sudah bisa buat ngecas. Ini 57 sampai 79 volt, 5 ampere maksimal kali 2, IP65. Jadi tahan air juga gitu loh. Lumayan. Made in China ya pastilah. Oke, paling gitu aja buat chargernya, dan teman-teman tahu ini boxnya super bagus banget. Bagaimana untuk bagian kemudi atau di speedometer? Kita nyalain lagi. Oke, full. Ini ada 3 mode dia, Eco, Sport, dan satu lagi tadi apa ya? Street. Nah, ini paling kencang. Sebelah kanan itu ada tampilan buat baterai berapa persen sama RPM-nya itu. Baterainya. Jadi kalau misalnya kiri itu baterai berkurang, dia akan indikatornya turun, sama ada angkanya juga. Tengah yang angka gede itu ya kecepatan, so pasti, sama derajat Celcius, ada jam juga, mileage-nya juga keluar, sama trip. Waktu kita misalnya udah ngecas, kita nolin lagi. Ini menarik banget ya, kalau nggak dinyalain tuh dia ngingetin kita gitu loh. Tek. Sebelah kanan buat engine on off, ada hazard. Lampu juga ini menarik ya, jadi lampunya itu dia mati, ada kontak switch lampunya juga, lampu utama nyala atau lampu kota aja. Kiri baru nih pencet-pencetannya nih, mode-nya mau yang di sport, eco, atau street. Kiri kanan sen, ini klakson, kenceng banget ya. Nah, ini ada DJ adjustment nih buat keterangan atau kecerahan dari si layar speedometer. Kalau buat spion ya biasalah, tapi kesan untuk brandnya itu selalu dibawa. Ada ini Zeho-nya juga, jadi banyak banget logo-logonya, Zeho. Ini ada sini Zeho-nya juga, tapi bukan dalam tulisan, lebih ke logo. Sip, untuk tampilan luar sepertinya kita udah bahas semua. Kita langsung telanjangin aja. Jadi stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, sama subscribe.
Yes, teman-teman, setelah beberapa jam ini sudah dibongkar semua, ditelanjangin. Lumayan cukup rumit ternyata untuk bongkar bodi, apalagi di bagian depan. Ya, ini sudah beres lah ya, bodi-bodi semua sudah keangkat. Dan kualitas bodinya juga itu setara sama brand Jepun, Ciamik, bagus. Nah, kita langsung masuk aja seperti biasa ke bagian chassis atau rangka. Gue bakalan bilang kalau ini rangkanya memang bentuknya itu biasa aja. Tapi ini diproduksi dengan baja yang sangat rigid. Berasa banget gitu loh, begitu lo pegang. Apalagi catnya juga finishingnya bagus banget. Las-lasannya juga rapi, nggak ada yang miring-miring, kiri kanan nggak ada yang beda, ada yang lebih halus atau kasar gitu. Jadi semuanya sangat rapi, dan bentuk rangkanya juga ya itu tubular tadi ya, itu memang biasa saja, tapi dia memakai dua buah bahan. Nah, bagian yang bodi chassis utama yang depan nih ya, sampai ke belakang atas, terus ada buntutnya juga ya kan, kayak huruf C nih, C terbalik, itu memakai baja. Sementara untuk swing arm itu memakai aluminium yang sangat tebal sekali. Gila banget ini tebelnya. Jadi kurang lebih nih, tuh, segini ya. Nih, 10-12 cm tebel swing armnya. Lalu di bagian belakangnya untuk setelan dia punya velg atau ban roda nih, juga rapi banget. Angka-angkanya juga sangat jelas terlihat. Si Zeho ini juga mengklaim untuk berat rangka atau chassis itu 16 kilo. Sementara total dari keseluruhan berat motor listrik ini adalah 133 kilo. Nggak nyampe 15% dari total berat. Banyak banget plat-plat tambahan yang memang di ini untuk bracket. Jadi bracket-bracket modul. Ya kan, ini satu modul bracket. Ada lagi di sini modul juga bracket. Ini juga ada modul bracket lagi gitu loh. Jadi kebanyakan tambahan untuk plat-plat itu adalah untuk bracket baut modul. Di depan juga sama, di tengah juga nih ada bracket juga buat radiator. Jadi ya Zeho AE8 ini punya radiator, teman-teman udah lihat juga nih tempat air radiatornya atau reservoirnya. Dan kalau kita mau ganti cairan radiatornya, yang disarankan setiap 2 tahun sekali, itu cukup gampang ya. Di depan sini tinggal buka aja bodi pas di bawah tempat kita duduk riding. Ini kurang lebih ada 700 mili untuk cairannya total. Radiatornya juga sangat tebal sekali, kurang lebih 4 cm tebelnya. Memang kalau untuk dimensi nggak besar ya, tapi tebelnya itu 4 cm. Semua kabel-kabel radiatornya juga standar, sama seperti motor bensin, selang hitam tebal. Sampingnya aki nih pas pompa untuk radiator. Jadi reservoir masuk ada 2 selang ke bagian dinamo penggerak. Dinamo penggerak ini di bawah itu balik lagi ke si ini, pompa masuk ke si motor controllernya nih, MCU nih, motor controller unit lah. Cablingnya ini mirip banget kayak motor yang udah banyak kita bongkar lah, brand CF Moto ataupun SYM. Kenapa gue bisa bilang gitu? Kelihatan banget sampai kabel-kabel bagian kecil semuanya itu dikasih isolasi anti panas. Semuanya lu bro. Soket-soketnya juga dengan menggunakan plastik ABS padat, kelihatan banget. Nih. Berbeda banget lah sama motor-motor yang memang kita udah sering bongkar dari buatan Jepun ya. Ini gila. Memang masih buatan China, tapi ya untuk quality ini bisa diadu sih. Modul untuk, karena ini nggak ada kunci kontak, pakai kartu nih. Ini adalah modul buat si kartunya nih, keylessnya. NFC memang di atas, tapi modulnya di bawah. Ini juga sebagai apa ya namanya tuh, jadi dia otomatis. Walaupun baterai utamanya 2 biji yang udah kita angkat, itu ternyata ada aki dong, yang 12 volt nih, kecil di bawah. Ini berapa ampere ya? 3 ampere. Ini 3 ampere. Jadi memang khusus untuk modul-modul buat alarm, atau ya speaker tadi, speaker alarm, sama buat anti lock ini nih. Jadi otomatis lock. Tiap kali misalnya kita lagi udah kebuka ya, bawa nih, terus ke toel dikit ke kiri, stang ke kiri, dia langsung kunci kontak. Bukan kunci kontak ya, namanya apa ya? Iya ya, kunci kontak ya. Kunci stang, kunci stang. Itu langsung stang ke kunci otomatis. Ini modulnya di sini. Dan ini juga modulnya bukan cuma kunci stang.
kunci bagasi juga ini modulnya. Jadi jadi satu di sini nih. Terus kita juga coba sebenarnya ya, aki yang 12 volt ini yang kecil yang 3 ampere, itu kita cabut, ini masih bisa ngunci loh. Jadi kalau mau dibuka, harus pasang aki dulu, biar modul si NFC-nya ini nyala dulu. Buka, baru nanti dia tetap, begitu aki kita cabut, dia bakalan bisa ngelok lagi. Jadi kayak memang sudah settingannya seperti itu. Anti maling, anti pencurian lah gitu. Kita mundur ke bawah, tadi ini kabel semua cakep ya. Isolasi. Nah, ini tempat sekring nih. Ini di sini tempat sekring, radiator. Yang menarik adalah selang radiatornya itu langsung masuk ke motor penggerak di sini. Dan ini motor penggeraknya itu 3 fase. Peak powernya itu ada di 12.500 kW. Kalau sudah running, sudah jalan itu ada di 5.000. Torsinya juga besar sekali. Itu sampai menyentuh 11-an Newton meter. Gila banget. Jadi untuk baterai yang cuma 67 volt 2 ya, itu bisa menggerakkan dinamo penggerak itu sampai 67 volt 3 fase 12.500 kW tadi. Nah, ini yang tengah nih besar sekali. Ini adalah controller untuk si motor penggeraknya, dinamo penggerak nih. Dan ini sudah lisensinya itu modul-modul bagian bawah itu semuanya kedap air, IP67. Jadi aman ya kalau misalnya terjang banjir, kerendam, ya memang nggak lama ya, paling setengah jam sampai sejam itu masih aman. Teman-teman, untuk motor mountingnya nih, dinamo penggeraknya, itu kan di tengah. Dia mountingnya itu ada 4, di atas 2, jadi ada pipa tubular 1 nih. Kalau ini kan segitiganya ya, di sini juga sama, jadi ada 1 pipa tubular di tengah, itu buat mounting 2. Dan di bawah juga ada nih, mounting 2 juga. Memang nggak ada per atau pegas apa ya, jadi memang dinamonya ini, dinamo penggerak motornya ini mati gitu loh mountingnya. Nah, fan beltnya untuk ngukurnya itu tarik mundurnya ngikutin swing arm. Dinamo atau motor penggeraknya ini, di dalamnya ini ternyata itu ada oli, jadi ada gear deket fan beltnya nih yang ke belakang, itu yang memang harus diganti rutin setiap 3.000 kilo atau 6 bulan sekali, mana yang duluan. Kabel-kabelnya juga, cablingnya untuk bagian yang krusial itu sangat bagus sekali nih. Mirip lah sama kayak motor listrik yang udah kita bongkar-bongkar, rata-rata warnanya orange ya, nggak tahu kenapa ya. Kalau misalnya yang dari China punya, kebanyakan oranye begini gitu loh. Nah, ini juga. Tapi yang ini ada anti panasnya juga nih. Tuh. Ini untuk bagian chargingnya. Jadi port chargingnya ini ada di sini nanti. Ini lagi dicopot ya, Mas Mimin ya. Ada port charging yang nempel di bodi ya. Copot, ini langsung dia nempel sini nih. Jadi port charging. Nah, ini kan baterai ya, di atas ini 2. Karena ini ada aki 12 volt. Jadi ini adalah step down ya, atau trafo nih. DC nih, DC. Jadi 67 volt, baterai besar, itu diturunin ke 12 volt. Ini ada di sini. Lalu yang di belakang ini adalah relay buat pompa radiator. Sebelah kiri ini adalah buat GPS. Di dalamnya sudah tertanam SIM card juga nih di modulnya nih. Ini buat controller unit juga, tapi khusus yang modul-modulnya. Jadi terpisah. Modul untuk penggerak sendiri, motornya, dinamo penggerak. Modul untuk yang lain-lain, otaknya dia. Jadi terpisah dia. Gila banget ya. Biasanya kan cuma ada satu controller buat semuanya. Dari motor-motor listrik yang udah kita pernah telanjangin ya. Yang ini kepisah gitu. Keren banget sih. Jadi memang kalau buat motor listrik yang harganya 63,8 juta, modul-modul di dalamnya ini ya memang quality-nya udah nggak diragukan gitu loh. Semuanya juga modul-modul juga klaimnya dari Zeho adalah kalau rusak tuh ganti baru. Karena ini nggak bisa dibongkar nih, semua dicor. Dan mungkin ya, kalau menurut gue nih, kalau gue lihat semuanya cor, kalau misalnya ada kerusakan modul, itu perbaikinya mungkin nggak lama gitu. Bukan perbaiki ya, yang rusak diganti baru. Karena ini nggak bisa dibongkar bro. Modul-modulnya nggak bisa dibongkar. Teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk bagian belakang ini juga buat colok
untuk diagnostik ya. Kalau misalnya di servis, ya motor listrik juga masih bingung sih mau di servisnya tuh bagaimana. Cuman ya ini buat colok ke laptop, dicek apakah modulnya bekerja dengan baik atau ada yang error begitu loh. Worth it gak sih sebenarnya untuk 63,8 juta teman-teman bisa dapat baterai juga yang diklaim bisa 12.000 kali cycle charge atau bisa sampai 5 tahun dipakai, performance-nya tidak turun. Baru di tahun ke-6 dia mulai turun gitu. Karena mungkin sudah lebih dari 12.000 cycle. Nah, buat teman-teman yang memang mau lihat unitnya Zeho AE8 atau mau pegang-pegang dulu lah, mau coba, mau test riding, itu bisa langsung datang ke M4 Ciledug di Jalan Pertukangan Pesanggerahan, masih Jakarta lah ya, nggak jauh-jauh gitu loh. Datang aja langsung untuk deskripsi sama detailnya, alamat lengkap, kontak produk spesialisnya, kita bakalan taruh di caption di bawah. Jadi jangan lupa komen, bagus apa enggak video kita. Share yang banyak, sama subscribe juga ya. Thank you udah nonton.